aku bilang ke Mbak Cika, hebat banget bikin podcast begini. Ini video nggak beneran deh Mbak Cika, karena nggak mudah loh. Jadi waktu itu ya teman-teman ketemu di Jakarta sama Mbak Wina yang mana sama-sama arek Jawa Timur. Iya. Terus yang bikin surprise lagi, Mbak Wina ini adalah muridnya tante aku. Hai Bu Hakimah. Sampai akhirnya saya nulis bla 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 di majalah 2015 balik Malang, sebenarnya 2017 saya baru balik ke radio lagi. Oh, oke. Di Cosmonita ini. Di Cosmonita sampai sekarang. Nggak tahu ya, emang siaran dengan banyak tombol-tombol di depannya itu kayak nagih banget gitu ya. Dan itu nggak pernah saya kubur gitu. Oke teman-teman, aduh seneng banget nih hari ini bisa ketemu lagi di podcast aku Cika Talk Channel. Dan kali ini spesial banget nih teman-teman, aku seneng banget karena hari ini aku ketemu dengan teman lama aku waktu kami masih sama-sama bekerja di dunia media di Jakarta. Dan itu tuh kami udah lose contact banget ya, sekitarnya lebih dari 10 tahun ya kita lose contact karena beliau ini lebih dulu kembali kampung halamannya di Malang. Kalau di kota Malang sih udah terkenal banget karena dia adalah seorang announcer di salah satu radio yang juga radio kebanggaan kota Malang nih teman-teman. Oke, so without any longer of waiting, please welcome Mbak Wina. Yeay, hai. Apa nih teman-temannya Mbak Cika dibilang apa teman-teman nih? aja sih. Oh teman-teman ya. Hai, salam kenal, salam dari Malang. Salam dari Malang. Dan ini dia Mbak Wina, announcer dari boleh sebut merek nggak sih? Boleh lah, Radio Cosmonita yang umurnya baru aja 23 tahun. Wow, 23 tahun ya, luar biasa. Nah begini nih teman-teman ya, kalau namanya penyiar nih ngobrol aja suaranya udah Mbak Wina apa kabar? Hari ini segar sekali. Baik, Mbak Cika ya hujan ya soalnya jadi seger ya. Saya tadi sambil di perjalanan inget-inget ya, kapan ya ketemu Mbak Cika? Yang pasti yang saya ingat kita ketemu di Saripan Pasifik. Exactly. Karena US itu tuh, aku nggak ngerti waktu itu liputan apa. Pokoknya US gitu, yang ngenalin tentang berbagai macam gender. Yes. Ada 16 gender kalau nggak salah ya itu. Jadi cukup prestis ya acara itu karena hanya dipilih di beberapa media. Mbak Cika mewakili, boleh disebut? Boleh lah. Femina. Dan saya mewakili Kartini. Majalah Kartini. Yang suka nyaru tuh. Oh Kartini Femina tuh dibikin satu, padahal zaman-zaman itu ya kita sebenarnya sudah diambang ya. Ya saat itu memang boleh dibilang 10 tahun yang 10 tahun lalu. Jadi media cetak itu memang udah gejala kayak mau udah ketahuan tuh mau suram gitu kan ya. Tapi karena saking cintanya di profesi jurnalistik, jadi aku kayak udahlah aku mau berjuang dulu. Berjuang ya. Tapi walaupun pada akhirnya ya emang suram beneran gitu ya. Ya paling nggak nyangka ya. Iya paling nggak dapat pengalamannya ya Mbak ya. Saya tuh Mbak Cika ya berangkat ke Jakarta tuh nol loh, nol modal maksudnya. Jadi nggak ada pengalaman menulis sama sekali. Ya tapi hidup itu kan memang misterius sekali ya kan. Jadi saya bermodal dari kemampuan untuk interview orang karena sebenarnya di Radio Cosmonita sebelumnya. Oh jadi 2007 itu saya di Kalimaya Baskara. Wah, radio hit semua di Kota Malang. Radio ya 2007. Kemudian 2008 ke 2009 awal itu saya di Cosmonita. Waktu itu siaran aja. Dan kemudian 2009 awal nekat aja nggak tahu tuh apa yang membawa saya tiba-tiba oke, aku mau ke Jakarta deh gitu. Gak ada tujuannya di Jakarta Mbak. Itu benar-benar kayak kisah-kisah para perantau gitu loh yang meninggalkan kota tempat tinggalnya dan nggak tahu mau ngapain gitu. Terus nggak tahu gimana juga akhirnya saya tuh ketemu kerjaan itu by Facebook karena alumni SMA 2 gitu. Ada ya nggak tahu lah dulu tuh gimana kok aneh kalau dipikir-pikir ya kok bisa gitu. Akhirnya saya masuk ke dunia tulis menulis dengan modal interview itu tadi. Saya bisa Pak. Nekat lah. Beneran waktu itu beneran saya nggak punya contoh tulisan tapi emang waktu itu mungkin lagi laki atau gimana pimpinan Bakery Magazine ya tempat saya kerja waktu itu ngasih kepercayaan saya dan nggak lama mulai dari reporter sampai ke editor asisten editor waktu itu gitu. Jadi di mulainya majalah Kartini itu ya? Bukan di majalah Bakery Magazine namanya. 2019. Yang kantornya di mana ya? 2009 di Kejayaan, kota. Oh, di kota. Itu media kecil tapi bisa membawa saya melihat dunia lebih
justru saya bisa beberapa kota di Asia bisa datang gitu untuk liputan-liputan gitu. Zaman belum ada foodies Mbak, ya ampun sekarang tuh kan foodies luar biasa ya. Nyesel banget, aduh dulu tau gitu kan pas liputan didokumentasikan dengan bagus ya. Dulu tuh bener-bener saya datang ke liputan ke bakery dengan nol pengetahuan loh. Emang nekat aja udah liputan tentang roti, tentang pastry, kuliner, iya, gitu ya. Tapi lebih ke bakery ya. Jadi roti, pastry, coklat yang sekarang lagi happening itu udah saya lakukan di tahun 2009. Which is 15 tahun yang lalu ya. 2009. 16 tahun yang lalu. Iya, 16 tahun yang lalu. Gitu Mbak Cika. Jadi awalnya sebenarnya ya jalaran Soko Nekat sih sebenarnya. Jalaran Soko Nekat sampai akhirnya di tahun 2013 tuh saya gabung di Kartini. Nah dari situ kan melihat dunia jauh lebih gede lagi. Walaupun emang kesempatan-kesempatannya nggak segede waktu di Bakery Magazine ya. Tapi waktu di Kartini itu saya dapat kesempatan untuk menjadi asisten editor juga waktu itu. Terus di ujung-ujung sebelum saya resign itu dikasih kepercayaan untuk jalanin website waktu itu. Tapi kan memang nggak semudah itu Nggak semudah itu karena waktu itu peralihan ya. Jadi ada generasi-generasi yang masih setia membaca majalah, tapi generasi yang bermunculan milenial baru-baru lah ya, 90-an awal itu kan mereka udah mulai suka, pokoknya mereka lebih senang bersosial media dengan menggunakan gadget gitu. Jadi saat itu benar-benar perubahan. Dan kita tuh beruntung sekali ya. Kita tuh ada di segala masa loh. Dari zaman kaset ya. Dan kalau saya runut lagi, makanya kayak di radio, kenapa ya saya suka radio? Kenapa ya? Saya runut ke belakang, ternyata zaman-zaman Walkman, Sony Walkman, inget gak sih? Waktu kita SMA, kita kan gak jauh beda ya umurnya kan. Itu saya suka rekam suara gitu ternyata Mbak Cika. Itulah cikal bakalnya. Akhirnya passionate sekali dengan dunia siaran. Terus, tapi ngerasa nggak sih Mbak dari dulu emang ngerasa kayak, ini suaraku kayaknya lumayan deh, suaraku emang bagus deh, kayak gitu. Maksudnya dirimu itu ngomong aja udah enak gitu kan, siaran aja suaranya bisa dijual gitu. Aduh, kan. Maaf ya, gitu, nyanyi pun juga oke gitu. Iya, nah, jadi gimana ya? Saya tuh gimana ya? Kalau misalnya orang tuh ngeliat kayak, apa aja. Trainingnya tuh kayak apa, sebenarnya sih sebenarnya biasa aja sih. Cuman mungkin dikasih gift aja sama Tuhan gitu. Cuman emang kecil tuh nyanyi. Cuma satu ya, saya selalu pengen nangis kalau ini. Ibu saya tuh sampai sekarang nih, sampai saya udah segede ini, sampai setua ini dia selalu bilang, maaf ya ibu dulu nggak bisa ngelesin kamu nyanyi gitu. Nggak apa-apa Bu gitu, karena toh saya belajar bisa dari mana cepat ya, otodidak. Terus kemudian kan di gereja waktu itu nyanyi, terus paduan suara kan diajarin juga teknik vokal gitu. Jadi nggak tahu ya kenapa ternyata hidup saya tuh audio banget kan gitu. Sempat nulis, tapi tuh saya jadi dari semua keterampilan itu saya pernah bertahan dari keterampilan itu loh Mbak Cika di Jakarta. Saya waktu itu di PHK dari perusahaan, jadi kan itu pindah-pindah ya dari perusahaan kecil gitu, tiba-tiba dia PHK. Saya nggak mau pulang ke Malang, saya harus tetap bertahan. Saya bertahan dari nyanyi. Jadi wedding singer. Sempat nyanyi juga di Jakarta. Di Jakarta saya nyanyi Mbak Cika, ada reguler di Intercontinental. 3 tahunan lah, tiap hari Rabu. Itu pas waktu ngejalanin sama-sama pas masih jadi jurnalis? Atau di Kartini. Di Kartini tuh hari Rabu cepet-cepet pulang jam 6, nyanyi jam 7 di Sudirman. Nyanyi aja seneng aja gitu. Gimana ya Mbak Cika ya? Kalau mungkin kalau Mbak Cika nulis gitu happy gitu ya. Terus bikin sepatu tuh happy. Saya tuh nyanyi tuh happy. Jadi kayak mungkin orang lihat kayak apa terus nyanyimu tuh buat apa? Ya buat aku seneng aja gitu. Kayak malam ini kita lagi aku nyanyi sejam lagi gitu. Jadi aku nyanyi sama anak bandku under 30 semua gitu. Jadi kayak dia seneng buat seneng aja. Tapi emang itu kelihatan sih Mbak. Maksudnya kan kalau kan kita berteman di sosial media, jadi bisa saling tahu kabar walaupun kita nggak keep in touch tiap hari gitu kan ya. Makanya thanks to social media ya. Karena walaupun jauh bisa ngeliat ya pergerakannya ya. Tetap saling update gitu kan. Jadi kalau aku ngeliat Mbak Wina itu selain siaran tuh dan pas nyanyi itu juga kayak emang
nge-soul dan sangat hidup gitu loh. Iya. Kayak gitu. Dan itu emang nggak bisa dibohongin sih Mbak. Kalau kita mencintai sesuatu, ketika kita memang passionate sama sesuatu, itu nggak bisa dibohongin. Dan kalau ditanya, halah ngapain sih? Kalau enggak, halah bayarannya piro sih? Itu nggak bisa tahu gitu jawabannya gitu loh. Karena itu happy-nya, puasnya itu udah lebih dari sekedar pertanyaan piro bayaran itu tadi kan. Benar. Gitu. Kasih loh sudah memantau dari jauh karena saya tuh orangnya tuh kan cuek banget ya. Maksudnya kayak saya tuh menjalani hidup itu ya udah dijalani aja. Gitu. Karena sebenarnya gini, pertemuan kita mungkin yang di Hotel Saripan Pasifik itu ya. Jadi waktu itu ya teman-teman ketemu di Jakarta sama Mbak Wina yang mana sama-sama arek Jawa Timur. Terus yang bikin surprise lagi, Mbak Wina ini adalah muridnya tante aku. Hai Bu Hakimah. Bu Hakimah itu adalah Bu Hakimah. Mantan guru SMA Negeri 2 Malang gitu loh. Jadi kayak ya Allah. Bulet aja gitu kan ya. Walaupun saya nggak pernah diajar Bu Hakimah secara langsung, cuman saya ingat waktu itu beliau tuh yang ini yang belum ceritain juga. Silakan Mas, silakan gitu ya. Terima kasih. Jadi aku tuh sempat jadi guru juga. Sempat jadi guru. Di mana tuh? Di Malang? Di SMA 2 dipanggil sama Bu Hakimah. Jadi nggak tahu kenapa beliau tuh kok bisa dapet nomorku. Terus waktu kan aku selesai kuliah tuh 2016 lah. 2006. 2006. Maaf. 2006. Kemudian 2008 aku dipanggil. Tolong dong, Ratna manggilnya kan. Ratna diajarin dong adik-adik. Yang kan kuliah bahasa Jerman kan. Cuman ya itulah kuliah asal lulus aja udah gitu. Emang ternyata ngajar nggak passionnya aku. Setiap mau ngajar badanku anget. Anget loh, tidak anget. Jadi wah ini enggak deh. Kalau ngerjain sesuatu berapapun bayarannya tapi kalau nggak passion ya kan enggak. Ya aku tetap ngajar tapi tidak formal kan akhirnya. Sekarang kan harus ngajar tentang siaran, tentang public speaking gitu. Jadi akhirnya ngajar-ngajar juga sih gitu. Jadi sekarang ngajar di kayak coaching klinik gitu. Iya, kalau pas ada gitu, ada dibutuhin ya kita harus tunggu. Iya. Jadi balik lagi ke pertemuan kita. Jadi itu sangat impress me so much gitu loh. Jadi saat itu ya. Kayak kurang ngobrolnya, tapi mau ketemu lagi tuh kayak susah banget gitu. Karena dianya kemana, akunya kemana gitu. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Terus tahu-tahu aku dengar Mbak Wina itu balik ke Malang gitu. Terus akhirnya lulus kontak banget kan. 2015 akhir. Nomor HP-nya juga udah ganti udah hilang. Jadi akunya juga kayak udah lulus banget. Tapi pertemuan itu berkesan gitu loh. Jadi kayak gimana sih teman-teman sesama perantau di Jakarta, sama-sama anak Jawa Timur walaupun Mbak Wina ini anak Malang ya, Arema, akunya bonek bonita gitu kan ya. Tapi sebenarnya aku lahir di Malang loh. Oke. Sampai kayak umur 4 tahun ya sempat kayak sekolah playgroup gitu terus balik ke Surabaya. Kayak gitu. Jadi pertemuan itu berkesan dan membuat aku tuh kayak kayaknya aku pengen ketemu lagi nih sama ini gitu. Tapi memang mungkin ya Tuhan ngasihnya baru sekarang ya kita bisa ngobrol tadi gitu ya tiba-tiba. Iya kan. Mbak, bla bla. Loh, aku harus pulang dulu dong. Gak mungkin. Belain ya ampun terima kasih loh. Padahal rumahnya enggak apa-apa dari sini. Santai. Kalau Malang tuh nggak ada yang jauh. Malang nggak ada yang jauh. Cuman emang nggak mungkin kalau siang tuh nggak mungkin. Aku harus di kantor ninggalin juga nggak gampang gitu. Karena tanggung jawabnya sekarang udah makin gede, Mbak Cika. Ya bersyukur sih dalam satu sisi sih di usia-usia kita nih emang usia-usia yang udah harus berbagi kan. Aku pikir ya udah mungkin kita nggak akan setaf ini kalau kita nggak di Jakarta ya. Setuju sih. Ya kan? Setuju. Jakarta tuh mengajarkan kita tuh tough gitu. Kalau orang aku ceritain berapa tahun ini di Jakarta? 7 tahun. Segala macam hal udah aku lakukan deh kayaknya gitu. Terus kayak ngebayangin ya ngelihat orang-orang yang udah dengan jabatan-jabatan tinggi. Aku sabar dikit gitu bisa deh gitu ya, tapi ya udahlah hidup membawa kita untuk pulang, betul. Berkarya di rumah kita masing-masing di kota kita dan aku bersyukur sekarang di usia yang udah nggak muda lagi tapi masih produktif ya kan, udah saatnya kita share sama generasi yang lebih muda dari kita kan. Di kantorku tuh ada yang 30-an, ada yang 20-an, berarti kan sudah 3 generasi ke bawah gitu. Tapi aku ngerasa kayak I'm just like 30 gitu aja sih. Jiwanya kan masih selalu muda dong. Tapi kalau usia kan cuma angka ya nggak sih. Terus yang bikin aku penasaran nih Mbak,
pada akhirnya kenapa dirimu memutuskan pulang gitu, itu sesuatu yang aku agak mengagetkan karena kan waktu itu kan kita pas ketemu itu kan masih cerita dengan mimpi-mimpi kita. Iya, aku juga nggak kebayangin sih Mbak Cika pulang ya. Cuman emang waktu itu aku kan menikah kan tahun 2015 Agustus. Ya, jadi pulang karena menikah. Sebenarnya suamiku di Jakarta juga gitu. Cuman emang waktu itu ada sesuatu yang nggak mungkin kita tuh stay di Jakarta. Akhirnya ya udahlah. Ya waktu itu agak-agak takut-takut gimana gitu ya, harus ngapain di Malang gitu kan. Secara finansial juga gimana gitu. Saya udah kehilangan lah teman-teman kan. Udah nggak menjaga networking juga gitu. Tapi ya itulah, kehidupan itu kan sangat misterius ya. Jadi kayak pokoknya udahlah nggak usah overthinking, udah jalan aja. Waktu itu ada aja saya pulang itu langsung kerja, nggak pakai cari lagi. Jadi waktu masih di Jakarta udah cari, dapet dengan angka yang oke, bisa lah gitu bertahan gitu. Akhirnya aku pulang for good lah, ya udah dijalanin aja, baik-baik aja. 10 tahun sudah saya pulang. Sudah 10 tahun ya? Iya, 2015 akhir. Kita berbeda 5 tahunan lah ya. Aku baru 2019 kan pulang. Kalau aku sih emang karena takdir ya. Aku sendiri kan sudah warga sana. Jadi ketika balik ke Surabaya itu adalah tantangannya, aduh, mulai dari mana nih gitu. Bingung-bingung yang seperti itu. Kalau Mbak kan masih ada keluarga sih. Aku juga masih ada keluarga. Cuma maksudnya udah keterima kerja gitu. Aku bener-bener kayak ngeblank. Tapi ya itulah ya. Maksudnya challenge masing-masing. Hidup tuh mesti kayak gitu. Mesti penuh kejutan gitu. Kalau nggak gitu nggak seru kayaknya. Tapi memang ini ya, kayak ada orang yang memang harus berpikir sampai gimana gitu. Kalau aku tuh emang orangnya udahlah, jalan aja. Kayak misalnya kayak gini, masih nyanyi ya nggak apa-apa. Bahkan nanti tuh di bulan akhir-akhir menuju akhir 2025 tuh ada kerjaan-kerjaan yang mesti nyanyi di luar apa gitu, kayak kemarin tuh ikut lomba band gitu, kayak lucu loh, maksudnya kayak seru ya, deg-degannya apanya gitu. Menurutku memang kita tuh mesti kayak melawan kemalasan di diri kita sendiri, dan juga nggak usah bikin boundaries. Aku kan udah umur segini terus dengan generasi mereka baik-baik aja kok. Ya memang ada stigma Gen Z gitu ya, tapi so far aku dipertemukan Gen Z mungkin yang berkualitas tinggi kali ya, jadinya nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya sampai mau ikut lomba band, istilahnya kayak udah umur berapa, ngapain berkompetisi gitu kan ya. Cuman kan kalau dipikir-pikir itulah bagian dari diri kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh. Dan kemarin kan lagi ikut TP Jazz namanya sama Mas Koko itu ya? Oh bukan, enggak, ini barusan aja. Jadi dari sekian peserta Papandayan Bandung itu bandku kepilih 5 besar. Terus kan akhirnya terus ada babak semifinalnya kan, dan itu semuanya online. Kami dikritik pedes gitu, dan tapi senang gitu kan. Kalau kami tidak bergerak kan kami tidak akan dinotis. Itu aja sih. Kalau kita diem aja kita nggak akan dinotis. Makanya aku bilang ke Mbak Cika, hebat banget bikin podcast begini. Ini video nggak beneran deh Mbak Cika, karena nggak mudah loh. Ya kan Mbak Cika pasti kan berkembang kan. Sedangkan aku masih membayangkan doang gitu. Komitmen juga sih memang. Iya kan. Apalagi kan bukan kantor kan. Kalau aku emang kerjaan kantorku sebenarnya harusnya kayak gini lah, kayak gitu. Jadi Mbak Cika bikin sendiri. Pasti kan karena kebiasaan dulu pekerjaan kita, walaupun dulu nulis ya kan. Semua dengan deadline apa semuanya gitu. Jadi hebat lah Cika Talk, semoga bertumbuh, berkembang dan bisa mempertemukan dengan banyak perempuan. Gak harus perempuan ya? Gak harus. Anything, apapun yang kita bisa saling menginspirasi sih Mbak. Terutama juga buat teman-teman perempuan 30 tahun ke atas yang lagi kepengen menemukan dirinya gitu. Iya, pokoknya jangan membatasi diri sih gitu. Jadi apa yang ada ambil. Kalau nggak berhasil coba lagi. Kalau nggak berhasil lagi, oh ya udah gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus dipaksain. Dan kadang kita tuh sibuk untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Itu yang kadang bikin kita juga akhirnya overthinking. Insecure, itu tadi ya, kan. Aku dulu kayak gitu sih Mbak. Cuman akhir-akhir ini juga ada dari salah satu narasumber aku, dari salah satu klien aku yang bilang, kita tuh mendingan nggak usah ngebandingin diri kita sama orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan kita yang dulu. Sudah sejauh apa sih kita bikin perubahan, ya kan? Sudah sejauh apa sih kita bisa lebih baik daripada yang dulu. Kayak gitu sih. Dan ini tuh nggak not only words gitu ya, maksudnya bahwa
orang tuh kadang membandingkan diri sama orang lain, terus membuat dirinya tuh kayak paling nggak beruntung gitu loh. Jadi menurutku ya semuanya tuh pasti kesempatan yang datang atau kegagalan yang datang itu keduanya tuh pasti punya cerita buat kita gitu. Ada hikmahnya. Kalaupun gagal kan setidaknya kita pernah mempelajari sesuatu itu kayak begitu. Aku tuh pernah loh tes di tempatmu. Di mana? Di Femina. Oh really? Tapi nggak lolos. Tapi kan seenggaknya lolos di tempat. Tapi memang sudah di Kartini, terus aku coba pengen coba waktu itu. Jadi udah masuk di ruangan. Oh iya, ruangan Femina ya. Tapi gitu loh, aku tuh selalu kayak ya kalau nggak bisa ya udah. Gak apa-apa, seenggaknya orang mencoba. Paling nggak tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kan majalah tempat kita bekerja itu kan 11-12. Iya, benar. Sama aja udah. Ya Femina masih ada kan sekarang? Dia lebih ke platform. Jadi mereka kan juga membawahi kayak Jakarta Fashion Week, kayak seperti itu ya, event lebih ke event. Jadi tapi sudah nggak ada lagi majalahnya sih kayaknya ada, tapi kayak cuma terbit berapa bulan sekali gitu sih, cuma buat mengingatkan. Aku jadi harus menceritakan tentang majalah ke anak-anak kita ya. Karena once you born a time Gen Z sekarang pun juga kalau misalnya nanya, Kak Cika dulu kerja di mana? Di majalah apa? Femina itu apa? Tanya sama bapak ibu, pasti mereka tahu dah lah. Karena kalau kita ngejelasin mereka nggak bakal tahu juga gitu loh. Generasi anak-anak sekarang kan nggak ngerti. Maksudnya print media itu seperti apa nggak ngerti gitu. Mereka tahu ya kan gadget, sosial media kan seperti itu ya. Beneran loh. Makanya kita beruntung banget kita sudah mengalami dari yang print media, ya kan, radio zaman masih kaset, terus CD. Siaran dulu tuh zaman masih Winem loh. Si Winem. Iya kan kalau di radio itu kan ada program-program radio gitu kan. Cuma masih Winem, terus masih angkat telepon, masih SMS. Sekarang udah nggak ada, sekarang tuh orang WA call gitu kan. Ya telepon tuh sekarang udah pakai WA. Zaman dulu kan semua pakai telepon kantor gitu. Apalagi kuis-kuis kayak gitu. Iya ampun. Jadi karir kepenyiaranmu ini mulai di tahun berapa Mbak? 2007. Setelah lulus kuliah? Jauh setelah lulus kuliah bahkan. Jadi saya tuh emang ya gitulah Kak. Dulu kan biasanya orang-orang tuh sambil kuliah sambil siaran. Saya waktu itu udah lulus kuliah 2006, 2007 baru ke radio anak muda itu. Oh, di Kalimaya. Di Kalimaya. Dan saya udah saya udah tua saat itu karena teman-temannya masih anak-anak kuliah gitu. 2007, 2008, 2009 off. Sampai pindahlah ke Jakarta Jakarta. Terus berharap di Jakarta bisa siaran, ternyata nggak kayak gitu, nggak semudah itu bisa siaran di Jakarta. Tapi sempat cari-cari, cuman emang waktu itu kayak santer banget, nggak bisa, lo tuh dibawa siapa gitu, nggak bisa. Itu skill aja nggak cukup. Kadang-kadang memang pengaruh orang dalam itu masih harus banget. Terus tapi rasa ingin siaran tuh tetap ada. Jadi kayak nggak pernah mati rasa itu. Jadi kayak selalu cerita, iya aku dulu siaran selalu kayak gitu loh. Nggak tahu ya, emang siaran dengan banyak tombol-tombol di depannya itu kayak nagih banget gitu ya. Dan itu nggak pernah saya kubur gitu. Sampai akhirnya saya nulis bla 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 di majalah-majalah. 2015 balik Malang, sebenarnya 2017 saya baru balik ke radio lagi. Oh, oke. Di Kosmonita ini. Di Kosmonita. Sampai sekarang. Oh, berarti sudah berapa tahun, Mbak? 8 tahun ya? Iya, tahun ini 8 tahun. Gitu. Jadi memang ya kalau orang passion tuh apa nggak bisa. Kalau buat saya passion penting karena kalau kita ngejalanin sesuatu kita nggak happy ya buat apa? Udah duitnya dikit, nggak happy lagi gitu kan? Benar-benar kan gitu. Iya. Tapi memang radio ya kayak tadi Mbak Cika nanya radio gimana sih Mbak gitu ya, emang nggak semudah itu, kami harus benar-benar ya harus mengikuti zaman dan ini kami sedang terus melakukan perubahan-perubahan gitu.